Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatis salam, tahiyyatun mubarakatun minillah, tahiyyatu ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rusdana wa idna min syarri anfusina. Allahumma ja'al jam'atana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi hadzal syahril azim. Allahumma ighfir dzunubana kulla dzunubina fi hadzal syahril azim. Allahumma adrikna lailatul qadr. Allahumma ajirna minan nar. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan ini sebagai hamparan lapis-lapis keberkahan kepada orang-orang yang beriman agar dia bisa melakukan apa yang disebut dengan kuantum amal, melipat gandakan amal karena umur kita terbatas, tidak sebagaimana umat-umat sebelum kita. Maka salat subuh 2 rakaat yang kita lakukan tadi adalah sesuatu kuantum yang sangat luar biasa. Rakataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa fiha, 2 rakaat sebelum fajar adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita lakukan 2 rakaat itu di tengah bulan suci Ramadan yang Allah menjadikan yang sunnah sama dengan yang wajib. Amalan yang wajib sama dengan 70. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan amal ganjaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka ini semua amalan yang kita lakukan selama Ramadan ini sekali lagi adalah kuantum, lapis-lapis keberkahan. Apalagi kalau kita lakukan sholat subuhnya, 2 rakaat sholat subuhnya di 10 malam terakhir dan kita mendapatkan malam qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka lebih dahsyat lagi, berlipat-lipat keberkahan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jamaahullah, kalau kita bedah makna daripada keberkahan dalam terminologi bahasa ataupun terminologi sunnah dan terminologi Al-Quran, maka setidaknya kalau kita mengatakan berkah pada sebuah objek, setidaknya ada 3 makna yang terkandung di dalamnya. Saya akan terangkan yang 3 ini sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang pertama, jamaahullah, kalau kita mengatakan sesuatu itu berkah atau mubarakah, maka makna yang tergantung dalam objek yang disebut dengan berkah itu mengandung makna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Semua objek yang terkait dengan kata barokah itu mengandung makna yang pertama, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita bilang fulanun mubarakun, seorang laki-laki itu hidupnya mubarak, berarti umurnya adalah umur yang penuh dengan kebaikan. Mungkin dia punya ilmu, ilmunya bermanfaat. Dia punya tenaga, tenaganya bermanfaat. Dia punya harta, hartanya bermanfaat. Maka kita bilang rajulun mubarakun. Laki-laki ini adalah seorang yang mubarak, yang membawa keberkahan. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makanya kita bilang masjid raya, masjidun mubarakun, masjid yang membawa kebaikan. Nah, makanya kalau kita coba lihat, kalau kita mau makan itu kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Perhatikan redaksinya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa makannya disebut mubarak? Karena orang Islam makan dari makanan yang halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Kalau kemudian makanan itu menjadi nutrisi untuk kita kuat bekerja, maka makanannya barokah.
Kalau apa yang kita makan itu, kita minum air zam-zam, kita makan kurma, membuat kita kuat sholat duha, kuat sholat malam, sholat tarawih, maka kurmanya kita sebut sebagai kurma ta'amun mubarak. Makanan yang membawa keberkahan. Karena dia ziyadatul khair, menambah kebaikan. Itu yang pertama. Sebagaimana juga kalau pengantin, kalau ada pengantin kita bilang, barakallahu lakuma, wa baraka alaikuma, wa jama'allahu bainakuma fi khair, untuk pengantin. Karena begitu dia nikah, maka kalau dia bujang, nilai pahalanya kalau dia sudah nikah akan berbeda kalau dia sudah menikah. Makanya mubarak pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bilang mubarak, barokah, makna yang kedua adalah bermakna ziyadatul manfaah, bertambahnya kemanfaatan. Jazakumullah, dalilnya kita bisa lihat dalam Quran surah Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana karakter hidup seorang Nabi Isa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Maryam 31, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Saya, kata Nabi Isa, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala semua kehidupan saya ini mubarak, bermanfaat, aina ma kuntu, dimanapun saya berada. Jazakumullah, Nabi Isa salah satu nabi yang dahsyat, luar biasa, karena beliau bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati walaupun hidupnya sebentar lalu kemudian meninggal lagi. Tetapi bisa menyembuhkan orang sakit adalah sesuatu yang sangat mubarak, sesuatu yang banyak bermanfaat bagi orang banyak. Seorang dokter selalu hidupnya bermanfaat kalau dia seorang dokter yang muslim, karena dia membawa kebaikan bagi banyak orang. Menyembuhkan orang sakit adalah sesuatu yang ziyadatul manfaah, yang banyak sekali manfaatnya. Bagaimana bersyukurnya kalau orang sakit kemudian dia ditangani oleh dokter, oleh tabib, lalu dia sembuh. Tentu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada orang yang menyembuhkan. Nabiullah Muhammad adalah orang yang hidupnya semuanya barokah. Bahkan kalau kita baca syakhsiatul Rasul, kepribadian Rasul, bahkan yang terkait dengan zat adamiyah beliau, itu menjadi sesuatu keberkahan. Kita baca misalnya sejarah, bagaimana bahkan para sahabat itu, berlomba mendapatkan air liurnya Nabi. Harus saja ada sejarah yang begitu. Bayangkan air liurnya Nabi, air liur ini yang kita anggap jorok, kita anggap sesuatu yang menjijikkan, itu oleh para sahabat memperebutkan air liurnya Nabi, karena bahkan air liurnya pun sesuatu yang mubarak. Jazakumullah, Rasulullah SAW bahkan ketika khutbah di atas mimbar seperti ini, mimbarnya terbuat dari kayu kurma, lalu mimbar ini mengetahui bahwa khutbah yang Nabi sampaikan adalah khutbah yang terakhir, khutbah wada. Maka apa yang terjadi Jazakumullah? Dalam sejarah kita baca mimbarnya yang terbuat dari kayu kurma ini kemudian menangis. Mimbarnya menangis, dan karena Nabi Allah berikan mukjizat bisa mendengarkan benda-benda yang berbicara, Nabi pun merespon. Kurmanya menangis karena dia bilang bahwa dia tidak lama lagi akan tidak dipakai oleh seorang Nabi yang sangat mulia untuk berkhutbah. Dia tahu bahwa Nabi tak lama lagi akan meninggal. Nabi adalah orang yang sangat mubarak semua hidupnya. Bukan cuma untuk kawan, tetapi juga untuk musuh. Bagaimana misalnya kisah seorang nenek Yahudi yang buta, yang mulutnya jahat. Dia tidak tahu bahwa yang setiap hari memberikan dia makan dengan menumbuhkan makanan yang sangat halus, menyuapkan di mulutnya, adalah Nabi Muhammad. Dia buta, nenek Yahudi yang buta. Tiap hari Nabi berikan makan, tapi mulutnya jahat. Dia bilang, Muhammad tukang sihir, Muhammad gila. Muhammad tukang sihir, Muhammad gila, celaka Muhammad. Padahal dia nggak tahu yang kasih makan ini, yang suap dia ini, yang dia maki-maki itu, dia sebut Muhammad gila, celaka, tukang sihir. Nabi Muhammad tetap tumbuh, dan jadi betapa Rasulullah Muhammad SAW hidupnya penuh dengan keberkahan untuk seluruh alam, termasuk untuk musuh-musuhnya. Bagaimana khalifah? Khalifah dengan sistem yang barokah, sistem Islam, sistem khilafah. Pemimpinnya juga pemimpin yang barokah. Kita lihat dalam sejarah bagaimana kualitas seorang pemimpin yang barokah. Sekelas Umar bin Khattab, Umar mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada seekor unta yang tersesat jalannya karena Umar tidak memuluskan jalan untuknya. Jemaah, bayangkan seorang khalifah yang barokah dengan sistem yang barokah
Bahkan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ada seekor unta yang tersesat jalannya karena seorang pemimpin, seorang khalifah tidak memuluskan jalan buatnya. Umar bin Abdul Aziz, kita lihat waktu Umar bin Abdul Aziz, masyarakat kaum muslimin sejahtera, baitul malnya berfungsi, sangat berfungsi sampai semuanya terpenuhi. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan zakat, bahkan lebih banyak orang yang mengeluarkan zakat daripada yang menerima. Surplus. Karena lebih banyak orang kayanya daripada orang yang tidak mampunya. Masyarakat sejahtera. Lalu Khalifah bilang, karena orang-orang sudah cukup makan, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz bilang kepada para tentaranya, cari hewan-hewan buas. Kasih dia makan. Bahkan hewan buas pun oleh Khalifah yang hidupnya barokah, itu dijamin makanannya. Serigala dikasih makan. Apalagi cuma manusia. Jangan lupa terakhir sekali, karena waktu kita singkat. Kalau kita bilang barokah, makna yang terakhirnya adalah ziyadatul qurbu minallah, bertambahnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dalilnya adalah hadis misalnya tentang keutamaan memberikan kafalah bagi orang anak yatim. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah kahakadha. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahakadha. Tsumma asyara bis sababa wal wusta. Tsumma asyara bis sababa wal wusta. Saya, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang gemar menyantuni, mendonasi, mengkafalah, menjamin anak-anak yatim di surga nanti, kahakadha, seperti dua telunjuk ini. Lalu beliau memberi syarat dengan telunjuk dan jari tengah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir pada subuh hari ini adalah orang-orang yang hidupnya barokah, imannya barokah, puasanya barokah, salat subuhnya barokah, sedekahnya barokah, bacaan Qur'annya barokah, dan semua yang dia miliki barokah hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.